Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Edukator bersama saya Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang transformatif dan bukan saja pendidikan yang informatif. Kali ini kita akan sama-sama membahas platform pendidikan yang mungkin sudah sangat familiar di telinga para pendidik sekalian, yaitu Canva. Nah, banyak dari teman-teman yang menggunakan Canva untuk membuat presentasi di pelajaran. Hari ini kita akan membahas beberapa hacks yang akan membuat presentasi teman-teman di Canva makin menarik, makin interaktif. So, langsung aja simak video tutorialnya. Halo semuanya, ini slide presentasi saya di Canva. Sudah saya mode present ya teman-teman sekalian. Dan sekarang kita akan belajar fitur-fitur apa saja di Canva ini yang bisa memaksimalkan presentasi kita di kelas. Nah, fitur yang pertama, seringkali di kelas kita memberikan aktivitas seperti yang ada di layar ini ya. Dalam 4 menit, coba pikirkan profesi apa yang menjadi cita-citamu di masa depan. Seringkali kita memberikan aktivitas kepada anak-anak, entah itu aktivitas mandiri atau diskusi singkat dengan teman. Dan kita memberikan waktu biasanya 5 menit untuk diskusi atau 10 menit untuk berdiskusi. Namun, seringkali kita juga jarang memberikan penanda waktu untuk anak-anak. Dan kadang-kadang hal ini menyebabkan apa yang telah kita rencanakan 10 menit bisa-bisa dalam kenyataannya jadi lebih lama. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan fitur timer yang ada di Canva. Ada 2 caranya teman-teman. Cara yang pertama adalah teman-teman bisa turun ke bawah, dilihat di toolbar yang di bagian bawah ini. Maka ini ada beberapa pilihan ya teman-teman sekalian. Ada 3 titik di sebelah kanan. Waktu teman-teman klik, ada pilihan show timer. Jadi tinggal diklik aja, maka akan muncul timernya seperti ini teman-teman sekalian ya. Kita klik lagi, maka timernya akan hilang. Dan ada cara yang kedua, di mana cara kedua ini jauh lebih praktis. Caranya adalah dengan menekan angka dari 1 sampai 9, tergantung dari seberapa lama yang teman-teman mau lakukan. Misalkan dalam slide saya ini 4 menit, maka saya tinggal ketik 4. Maka di layar akan tampak 4 di situ ya teman-teman sekalian. Ini tetap teman-teman bisa adjust, jadi bisa kurangi atau bisa tambah. Atau misalkan teman-teman mau tambah 30 detik gitu ya, jadi tinggal diklik aja di sini, kemudian diketik 30. Dan kita tinggal play waktunya. Maka langsung akan mulai menghitung mundur sebanyak waktu yang telah kita tentukan. Seru banget ya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi kita nggak akan kebingungan atau kita jadi bisa memanage waktu kita dengan lebih baik dan efektif di dalam kelas. Nah, ini adalah hack yang pertama teman-teman, yaitu timer. Jadi kita bisa sembunyikan lagi timernya dengan titik 3 di bawah ini. Nah, hack yang kedua itu adalah efek teman-teman sekalian ya. Efeknya seperti apa? Nah, misalnya nih kita sedang memberikan kepada anak-anak ini sebuah pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang telah kita berikan, tapi kita nggak mau langsung munculkan jawabannya, atau tidak mau langsung munculkan slide-nya. Atau kadang-kadang waktu di kelas anak-anak sibuk melihat presentasi tapi tidak memperhatikan kita. Nah, itu kita bisa menekan tombol B. Apabila teman-teman menekan tombol B, maka slide di Canva ini akan berubah menjadi blur, rekan-rekan sekalian. Jadi kurang lebih penampilannya akan menjadi seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa menyembunyikan terlebih dahulu slide-nya dan meminta anak-anak untuk fokus kepada kita. Ya, dan cara mengembalikannya ya tinggal tekan huruf B lagi ya. Jadi cukup mudah dalam pengaplikasiannya. Dan bukan hanya itu saja gitu ya. Misalkan kita mau menggunakan efek yang lebih dramatis pada saat kita mau membacakan entah itu nama pemenang atau membacakan jawaban dari kuis yang kita berikan. Nah, itu kita bisa juga menggunakan ini namanya curtain, yaitu menutup panggung gitu ya. Jadi seolah-olah slide kita adalah panggung. Caranya adalah dengan menekan tombol U. Nah, ini kalau saya tekan tombol U, maka akan tertutup dengan layar seperti ini. Nah, saya tinggal klik next. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Jadi layar berikutnya langsung terbuka. Dan ada suara seperti tepuk tangan, seperti itu. Jadi ini juga adalah salah satu efek yang kita bisa gunakan. Sekali lagi misalnya teman-teman ingin memberitahukan jawaban atau ingin mengumumkan pemenang, itu bisa menjadi salah satu cara gitu ya. Saya ulangin lagi, jadi kalau kita tekan U,
maka layarnya akan menutup. Kalau kita tekan U lagi tanpa memindahkan slide, maka dia akan tetap pada slide. Tapi waktu saya tekan U ini, saya juga bisa pindah ke slide berikutnya. Jadi misalkan waktu dibuka, saya mau langsung tampak slide berikutnya. Itu juga bisa, teman-teman. Jadi tinggal tekan U, kemudian klik next. Nah, itu udah keluar seperti ini. Ya, tadi kita udah belajar B untuk membuat layar menjadi blur. Dan kita telah belajar U, yaitu untuk membuat atau menurunkan curtain. Seperti panggung tadi ya. Dan ada lagi nih teman-teman sekalian, yaitu drum roll. Nah, drum roll ini kita tekan huruf D. Nah, itu tadi ya, drum roll. Biasanya juga untuk mengumumkan sesuatu atau untuk menarik perhatian anak-anak. Teman-teman bisa gunakan itu. Atau kalau teman-teman juga ini ya, tadi mau mengumumkan pemenang lalu mau memberikan perayaan. Nah, itu bisa juga dengan menekan tombol C. Maka akan keluar konfeti seperti ini. Ya, keren banget. Dan apabila kelasnya begitu ramai dan teman-teman mau memberikan tanda kepada anak-anak untuk diam, teman-teman bisa tekan Q. Nah, dia akan keluar emoji quiet seperti ini ya, teman-teman sekalian. Ada lagi sebenarnya, yaitu bubble. Bubble dikeluarkan dengan menekan huruf O. Nah, ini saya juga kurang tahu sih sebenarnya mau dibuat apa, tapi teman-teman pasti punya ide ya menggunakan efek-efek ini di dalam kelas supaya lebih menarik. Kemudian bisa juga menekan huruf M untuk mic drop. Wah, jadi misalkan teman-teman selesai dari presentasi, terus kemudian mau kasih efek mic drop, bisa tekan huruf M. Nah, itu tadi efek-efek yang kita bisa gunakan pada saat kita melakukan presentasi. Sekali lagi ini kan sangat menyenangkan, terutama untuk anak-anak kecil, apabila slide kita itu juga punya efek-efek seperti tadi ya. Tenang aja, saya akan tulis di deskripsi video ini juga agar teman-teman ingat. Nah, bukan hanya itu saja teman-teman, yang terakhir ini paling seru memang, yaitu dalam Canva sendiri itu ada dua fitur yang tadi di bawah mungkin teman-teman sempat lihat, itu adalah fitur yang sangat canggih menurut saya ya. Yang pertama adalah fitur remote control. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian bawah kanan ini, kalau teman-teman tekan, nah, ini ada pilihan share remote control. Jadi sekali lagi teman-teman kalau menggunakan Canva, teman-teman bisa mengendalikan slide presentasi teman-teman ini dari handphone. Menyenangkan sekali ya. Jadi dari handphone, teman-teman bisa klik next atau previous, atau juga bisa mengeluarkan efek-efek seperti yang tadi saya sebutkan gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya tinggal teman-teman tekan ini tadi, share remote control. Kalau teman-teman tekan di share remote control, maka teman-teman akan lihat ada pilihan seperti ini ya, QR code atau copy link seperti itu. Nah, tinggal gunakan handphonenya teman-teman sekalian, kemudian bisa mulai scan barcode-nya. Oke. Nah, setelah terscan seperti ini, pastikan juga teman-teman telah mendownload aplikasi Canva di handphone yang digunakan. Maka akan tampil seperti ini ya. Jadi ada tanda panah ke kiri untuk kembali ke layar sebelumnya, ke kanan untuk layar setelahnya, dan juga ada magic shortcut. Ini saya tutup dulu. Untuk ini udah ada tanda connected, berarti sudah ada handphone atau device yang tersambung gitu ya teman-teman sekalian. Ini saya tutup sebentar. Nah, saya tunjukkan di bagian layar, ini kalau saya ketik atau klik yang bagian previous, nah maka akan mundur ke slide berikutnya. Kalau saya klik kanan, maka akan maju ke slide selanjutnya. Kemudian kalau lihat yang di bagian atas ini ada magic shortcut, yang kalau kita buka, ini tadi adalah fitur-fitur yang saya sempat jelaskan. Ada konfeti, ya. Kemudian ada drum roll. Kemudian ada curtain. Ada mic drop. Bubble. Kemudian quiet. Dan juga blur. Ya, jadi semua shortcut yang tadi saya jelaskan, teman-teman juga bisa konekkan di handphone teman-teman sekalian. Gitu ya, jadi
Bisa nggak perlu clicker atau remote control jarak jauh, bisa digunakan di handphone masing-masing. Tinggal scan aja QR code-nya dan teman-teman bisa mengontrol slide-nya dari handphone. Nah, fitur selanjutnya ini adalah fitur yang keren parah, teman-teman, yaitu fitur Q&A. Mungkin tadi teman-teman sempat lihat waktu kita ke toolbar yang ada di bawah, itu ada pilihan interaktif Q&A with Canva Live. Nah, ini teman-teman sekalian bisa gunakan Canva juga, kalau kita klik, itu untuk Q&A secara live. Jadi kalau teman-teman lagi kelas yang besar, atau anak-anak ada device, atau teman-teman lagi bikin webinar, dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, teman-teman bisa menggunakan Canva Q&A live ini. Caranya bagaimana? Tadi setelah diklik, layarnya akan seperti ini, teman-teman bisa start new session. Nah, waktu start new session, ini ya, jadi akan keluar detailnya, ada scan QR code, atau bisa juga melalui canva.live dan memasukkan kode yang tertera di layar. Nih teman-teman, seru ya. Saya akan juga coba di handphone saya. Nah, kita coba untuk scan QR-nya. Oke. Nah, penampilannya akan seperti ini ya teman-teman sekalian. Akan ada reaction di bagian bawah, yang kalau saya klik juga akan tampil nih di layar dari si presenter ya, mau tepuk tangan, hati, tertawa, dan sebagainya. Dan bukan hanya bisa memberikan reaksi secara live, teman-teman juga bisa menuliskan pertanyaan langsung di sana, gitu ya, atau pertanyaan atau komen. Nah, ini saya contoh ketik pertanyaan pertama dan kirim. Maka teman-teman akan lihat juga di layar saya di bagian kanan ada tulisan pertanyaan pertama. Nah, ini bisa dikirimkan anonymous atau juga bisa memberikan nama. Ini ada pilihan enter your name ya. Tidak wajib, tapi teman-teman bisa juga meminta atau kita sebagai penanya bisa juga menuliskan nama kita. Nah, ini teman-teman bisa juga hapus kalau misalkan memang mau dihapus ya. Misalnya nih ada yang iseng di kelas yang besar, kasih pertanyaan yang nggak relevan dengan materi itu sendiri, teman-teman juga tetap bisa mengamankan dengan menghapus. Kalau kita mau buat layarnya menjadi lebih besar lagi, ini bisa di-hide ya, jadi kembali seperti ini. Kemudian kalau mau lihatkan pertanyaannya lagi, tinggal di-scroll aja ke kanan atas dan kita klik show, maka akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang telah terkumpulkan oleh fitur Q&A ini. Jadi kalau kita hide, kembali ke full screen, kalau kita show, kita bisa perlihatkan kembali pertanyaan tersebut. Nah, ini seru banget ya rekan-rekan sekalian. Sangat bisa dimanfaatkan, membuat kelas kita juga makin interaktif. Itu ya. Jadi ini untuk fitur Q&A pada presentasi Canva. Oke, kita sudah membahas beberapa presentasi. Ini tinggal saya end ya rekan-rekan sekalian untuk kembali kepada yang awal. Jadi kalau udah diklik end artinya peserta nggak bisa melakukan tanya jawab lagi atau memberikan pertanyaan atau komentar atau reaksi lagi. Nah teman-teman, kita udah bahas nih banyak sekali fitur-fitur di presentasi Canva, mulai dari timer, magic effects, kemudian remote control, dan juga fitur live Q&A. Semoga teman-teman sekalian terinspirasi untuk menggunakan presentasi di Canva ini ke level yang lebih keren lagi. Semoga tutorial ini berguna untuk membuat kelas teman-teman sekalian makin interaktif, makin fun, dan harapannya bisa membuat kelas teman-teman makin transformatif. Buat teman-teman sekalian yang belum subscribe ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu tips dan tutorial dari kita dapat membantu teman-teman pendidik sekalian makin efektif di kelas. Sampai jumpa di video berikutnya.